Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar kita di hari ini? Tentu berkat Tuhan kita boleh nikmati di saat ini. Karena itu mari kita mengagungkan namanya, kita angkat pujian, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami menikmati anugerah kehidupan yang Engkau beri. Saat ini kami pun bermohon curahan Roh Kudus-Mu dapat menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, membawa sebuah bekal bagi kami dengan apa yang menjadi ajaran dan kehendak-Mu dalam segala pelbagai kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami, supaya firman-Mu benar-benar kami mengerti dan kami pahami. Dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Tema perenungan kita di saat ini adalah karunia rohani adalah anugerah, bukan jasa. Saudara-saudara, karunia roh adalah suatu kesanggupan khusus yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya sesuai kehendaknya. Dasar pemberian karunia roh adalah semata-mata karena kasih dan anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia atau sebagai suatu pahala atau jasa manusia. Jemaat Korintus dikenal sebagai jemaat yang mempunyai rupa-rupa karunia, dan Tuhanlah yang memberikan suatu kekayaan rohani itu, dan semua itu untuk memperlengkapi mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Keragaman karunia yang diberikan seharusnya untuk melayani Tuhan, tetapi ternyata telah diputar balikan sebagai sumber konflik, sebagai sumber kesombongan dan merendahkan orang lain. Karena itu, Paulus berupaya untuk menegur dan menasihatkan jemaat Korintus dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Sebab, salah satu permasalahan yang terjadi dalam tubuh jemaat Korintus adalah adanya sekelompok jemaat yang merasa memiliki karunia yang lebih. Hal itu membuat mereka menyombongkan diri dan merendahkan jemaat yang lain, karena merasa hanya kelompok mereka sajalah yang suci. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan Paulus, karena sikap mereka tidak mencerminkan Kristus yang hadir bagi seluruh umat. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa Roh yang satu dan sama telah memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus untuk menjalankan tugas seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk saling melengkapi, mendukung, dan menguatkan. Sebab Roh hadir untuk membangun kehidupan, bukan untuk memecah belah. Karena karunia Roh Kudus bukan untuk disombongkan, melainkan untuk membangun jemaat. Bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk melayani. Bukan untuk kebanggaan pribadi, tetapi untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita merenung
Siapa di antara kita yang masih merasa bangga dengan kerja kita dalam pelayanan gereja? Pasti semua akan merasa bangga, apalagi dengan segala karunia yang Tuhan beri. Tetapi, apakah segala karunia yang Tuhan beri kita lakukan untuk melayani Tuhan? Ataukah seakan-akan kita merasa lebih baik dari yang lain? Seakan-akan karunia kita lebih suci dan lebih dihargai. Dan seringkali orang merasa, oh kalau nyandak kita, tentu nyandak mau jadi. Kalau kita yang paling hebat, pasti semua mau jadi. Tanpa kita, pasti nyandak akan mau jadi. Siapa dulu kita? Seringkali yang menjadi anggapan kita, yang kita lakukan adalah hal itu. Yang merasa paling jago, yang merasa paling kuat, yang merasa paling mampu untuk melakukan segala karunia, padahal kita menunjukkan segala kehebatan kita. Surat Paulus menegur perilaku yang demikian. Oleh karena itu, bila ada karunia-karunia yang kita miliki, syukuri itu dengan penuh kerendahan hati sebagai pemberian. Namanya pemberian, ya berarti kita terpilih memilikinya karena pemberinya memilih kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, pakailah itu untuk menguatkan tubuh Kristus, bukan menjadi sebuah kebanggaan pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami pun bermohon kepadamu ya Tuhan di saat ini, ketika kami boleh dituntun dan diberkati oleh Tuhan, dengan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka dari itu kami pun bermohon, Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah firman yang boleh kami baca, kami dengar. Terus membawa kami untuk melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, bersyukurlah kami kepadamu dengan segala pemberian yang Tuhan berikan. Maka kami pun bermohon, Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah kami semua, pribadi dan keluarga kami masing-masing, dalam harapan kerinduan kami, dalam segala usaha kerja keras yang akan kami kerjakan dan akan kami lakukan. Hikmat, kekuatan, kemampuan, biarlah Tuhan berikan bagi kami semua, agar kiranya dalam berbagai mata pencarian, profesi, usaha, studi, kami pun dapat menjalani segala tugas tanggung jawab semuanya itu, sehingga berkat keberhasilan pasti akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Permohonlah juga kami kepadamu, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang dalam pergumulan, Tuhan juga akan menolong mereka, mampukanlah juga mereka, sehingga pemulihan, kekuatan dari Tuhan pasti akan Tuhan curahkan dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Maka dari itu ya Tuhan, kehidupan kami di hari ini, semuanya pula kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.